berteduh, ku untai doaku. Ya, haleluya, puji Tuhan, shalom para rekan PA yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan juga belajar menambah pengetahuan firman Tuhan untuk memperteguh kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, sebelumnya mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala hormat puji bagi nama Tuhan yang memberikan kesempatan serta kekuatan dan juga hikmat untuk kami bisa belajar firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menolong kami semua, memberikan kecintaan dan kerinduan untuk kami selalu terus memperdalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik saudara, pada hari ini ya kita mau belajar mengenai firman, iman, dan penindasan. Ya, firman, iman, dan penindasan. Nah, kita akan belajar dari kitab pertama Tesalonika, atau kita belajar dari jemaat di Tesalonika. Perlu kita ketahui bahwa jemaat di Tesalonika ini terbentuk dalam pelayanan Rasul Paulus bersama Silwanus dan juga Timotius dalam perjalanan penginjilan yang kedua. Ya, jemaat di Tesalonika ini ya pada waktu mereka boleh mendengar berita Injil, ya, mereka tuh menyambut berita firman atau Injil dengan sukacita. Tetapi satu hal yang sangat istimewa yang kita pelajari dari jemaat di Tesalonika ini adalah ya memang sesudah Rasul Paulus, Silwanus dan juga Timotius memberitakan Injil, karena Rasul Paulus ini adalah orang yang ya, sangat ya artinya itu diikuti dalam pemberitaan Injil oleh guru-guru palsu Yahudi dan terus diintimidasi, sehingga beberapa lama penginjilan berlangsung, datanglah ya orang-orang terus mengintimidasi jemaat dan terjadilah satu kerusuhan di antara para Yahudi dan juga orang-orang yang ada di Tesalonika. Jadi jemaat ini karena situasi ini ya akhirnya Paulus harus meninggalkan Tesalonika atau dideportasi, artinya diusir dari situ dan dia harus keluar dari Tesalonika. Padahal belum lama waktunya, artinya waktunya sangat singkat sekali. Namun puji Tuhan bahwa waktu yang sangat singkat itu Injil boleh diberitakan di Tesalonika. Jadi akhirnya karena Injil jemaat mengalami penindasan, mengalami penganiayaan dan mereka sangat menderita. Kenapa saya mengangkat hal ini? Ya, karena ini sangat menarik sebagai satu pelajaran ya iman sebagai orang percaya kepada Kristus. Makanya tema yang saya beri pada hari ini adalah firman, iman, dan penindasan atau penderitaan. Jadi sungguh sangat menakjubkan dan mengagumkan bahwa walaupun memang waktunya tidak lama, diperkirakan antara 3 sampai 6 bulan. Jadi waktu itu sangat pendek ya, sangat singkat. Namun waktu yang pendek dan singkat ini karena pekerjaan Roh Kudus itu betul-betul sangat produktif menghasilkan buah iman atau buah jiwa-jiwa yang sangat dahsyat, yang luar biasa dituai di Tesalonika ini. Ya, karena penindasan, karena aniaya, karena penderitaan, dan Paulus harus dideportasi, harus keluar dari Tesalonika. Akhirnya tinggallah jemaat ini tanpa ada
ya, hamba Tuhan, tanpa ada pembimbing, pengembalaan. Tetapi justru itulah yang menarik saya untuk mengangkat hal ini, supaya betul-betul bahwa iman itu pure, murni, tidak bergantung karena strategi, karena metodologi, karena manusia, karena apa-apa, tapi betul-betul satu hal yang luar biasa yang kita belajar pada hari ini, bahwa iman jemaat di Tesalonika ini didasarkan kepada pemberitaan firman, yaitu pemberitaan Injil yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus, ada Silvanus, dan juga ada Timotius. Jadi pekerjaan Tuhan, saudara, selalu ada mitra, tidak pernah dilaksanakan dengan sendiri atau single fighter. Makanya sangat penting, apa namanya itu kemitraan, apa namanya itu kebersamaan, apa namanya itu kita boleh selalu saling menopang, sinergi untuk mendukung pekerjaan Tuhan, baik dalam doa, baik dalam usaha, baik juga di dalam pengembangannya. Dibutuhkan. Makanya Tuhan Yesus menerapkan satu prinsip, ya, 2 atau 3 orang bersekutu, semitra. Nah, ini terjadi kuasa Tuhan yang mukjizat karena Tuhan hadir di tengah-tengah kemitraan itu. Nah, itu yang juga satu poin yang penting. Nah, saudara, bahwa Rasul Paulus menyampaikan surat ini itu sebagai respon laporan dari anak rohaninya bernama Timotius, di mana pada waktu Paulus meninggalkan Tesalonika itu dia pergi ke Berea. Akhirnya dari Berea dia pergi ke Athena. Nah, di Athena lah akhirnya Paulus bertemu dengan Timotius. Karena ada beban rohani, maka akhirnya Paulus mengutus Timotius kembali ke Tesalonika, ya, dan akhirnya sesudah Timotius di sana beberapa lama dan dia mendapatkan hal-hal yang sangat luar biasa, mengagumkan. Akhirnya dia bertemu dengan Paulus di Korintus. Ya, ada Paulus dari Athena ke Korintus, dan akhirnya Timotius dari Tesalonika ke Korintus menyampaikan perkembangan, yaitu perkembangan yang sangat positif, perkembangan yang sangat luar biasa. Nah, atas hal inilah maka Roh Kudus menuntun Paulus untuk menulis kitab Tesalonika ini. Ya, itu pengetahuan sedikit perlu kita ketahui. Saudara, dalam kitab Tesalonika ini Paulus bukan sekedar hanya menyampaikan ya sebuah puji-pujian atas pertumbuhan iman, pertumbuhan dalam usaha kasih dan juga pengharapan orang-orang di Tesalonika ini, tetapi ini berbicara tentang satu hal yang sangat penting, yaitu adalah sebuah pernyataan prinsip iman yang sejati. Prinsip iman yang betul-betul menghasilkan satu buah, ya, di tengah-tengah notabene itu aniaya atau penderitaan atau penindasan. Ya, biasanya orang kalau dengar firman, dengar Injil, terus datang penderitaan, secara manusiawi itu biasanya orang langsung redup. Tetapi di sini di Tesalonika, Injil diberitakan, waktunya sangat short, sangat pendek, ya, diprediksi antara 3 sampai 6 bulan. Ya, mungkin barangkali setahun 2 tahun juga dianggap masih pendek. Ini antara 3 sampai 6 bulan. Tetapi ada suatu hal yang sangat luar biasa mengagumkan dari jemaat Tesalonika ini. Nah, ini yang perlu kita petik, sebuah nilai bagaimana kita boleh memiliki iman yang luar biasa, yang akhirnya kita boleh terus bisa menunjang satu perkembangan pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Ya, makanya saya baca yang pada ayat yang ke-6 dari 1 Tesalonika pasal yang pertama. Ya, kita belajar dulu dari 1 Tesalonika pasal yang pertama. Ya, memang Paulus menyampaikan satu kata-kata pujian ya terhadap, ya, Paulus juga mungkin barangkali tidak terpikir seperti itu. Ya, karena waktunya sangat singkat, ya, Injil memang diberitakan dengan sederhana, tapi kok hasilnya tuh dahsyat gitu. Bukan disampaikan dengan
kata-kata yang bagaimana gitu. Nah, di sini ada satu rahasia. Nah, rahasia ini yang perlu kita pelajari. Ya, dikatakan bahwa ayat yang kelima, sebab ya, ayat yang ketiga, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi ada kata-kata panduluan sebagai bentuk appreciate, ya, pujian yang sangat luar biasa karena Injil berbuah di Tesalonika. Nah, dan Paulus menekankan di sini ya satu buah yang luar biasa dalam situasi yang tidak normal, di dalam situasi yang tadi saya katakan itu dalam penindasan yang berat, dalam penderitaan, dalam aniaya, tapi Injil itu sangat luar biasa kuasanya. Itu nampak pada kehidupan jemaat di Tesalonika yang notabene masih sangat muda, bukan tahunan, bulanan. Jadi makanya waktu itu nggak ukuran orang dewasa rohani. Ada orang sudah puluhan tahun ikut Tuhan, tetap aja kanak-kanak nggak dewasa rohani. Tapi ada orang yang hanya berapa lama, tetapi dah dewasa rohani. Jadi makanya jangan kita hanya sekedar bangga, udah lama jadi orang Kristen, 19 tahun, puluhan tahun. Tapi kerohanian kita masih kanak-kanak gitu. Tapi di sini masih bulanan, tetapi luar biasa dahsyat ya kedewasaan rohani orang-orang di Tesalonika ini. Nah, ini yang kita boleh baca pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan. Perhatikan kata penindasan. Penindasan yang berat. Tuh. Jadi bukannya penindasan yang berat, ada aniaya, ada penyiksaan orang-orang Kristen. Dan hamba Tuhan tidak di situ menemani, karena Rasul Paulus harus dideportasi, dan dia harus berangkat ke Berea pada waktu itu. Ya, kamu telah menerima firman dengan sukacita. Wah, di tengah-tengah penderitaan, penindasan aniaya, menerima firman dengan sukacita. Ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, ini ayat yang sangat menarik bagi saya gitu. Ya, saudara, ya bagaimana nih jemaat di Tesalonika kok bisa menyambut terus menerima firman yang disampaikan dalam notabene itu tidak dengan sebuah sesuatu yang sangat wah bagaimana, dengan sebuah revival besar-besaran, tidak. Disampaikan dengan begitu sederhana. Tetapi mereka bisa menyambut, menerima firman Tuhan dalam notabene sukacita. Ya mestinya kalau orang ditindas, dianiaya kan bagaimana? Sukacita, jauhlah sukacita itu. Tapi justru sukacita itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa buat jemaat Tesalonika ini. Ya, menerima dengan sukacita berita firman dalam ini adalah berita Injil, ya, menyambut berita Injil dengan sangat antusias, dengan bersemangat, nggak bergantung lagi kepada Rasul Paulus, tidak bergantung lagi kepada Silwanus, tidak bergantung kepada Timotius, tapi betul-betul di sini ada satu yang mandate, yaitu adalah karya Roh Kudus. Makanya kata-kata penting di sini, penindasan yang berat, telah menerima firman itu dengan sukacita. Nah, ada sini yang dikerjakan oleh ada satu pribadi namanya Roh Kudus. Ini rahasia. Jadi Roh Kudus itu merupakan kunci di sini. Pribadi yang betul-betul yang membuat ya Injil itu diterima di Tesalonika di tengah-tengah penderitaan. Makanya pada ayat yang kelima, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Disampaikan dengan kata-kata, tidak banyak dipernik-pernik, nggak banyak ornamennya, ya, nggak ada banyak hal-hal yang mungkin ya sebagai aksesoris menyampaikan Injil. Disampaikan aja dengan sederhana, dengan kata-kata. Jelas tidak ada tambahan-tambahan. Injil yang murni, yaitu tentang Yesus yang mati dan bangkit itu. Dia adalah juru selamat. Tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus
dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ya, luar biasa. Jadi saudara, yang pertama satu rahasia bahwa jemaat Salonika ini pertama itu dia menyambut dan menerima firman Tuhan, berita Injil di dalam kekuatan Roh Kudus. Jadi betul-betul mereka percaya tentang pribadi Roh Kudus. Mungkin Paulus nggak sempat mengajarkan tentang teologia, pneumatologi, tentang Roh Kudus secara detail. Dia hanya menyampaikan tentang nama Roh Kudus sebagai kekuatan yang kokoh, yang luar biasa. Saya yakin dalam waktu yang 6 bulan bagaimana ngajarin doktrin Roh Kudus secara detail. Pasti disampaikan aja dengan kata-kata yang polos, yang sederhana. Tetapi Roh Kuduslah yang memang menjadi satu pribadi yang dinamis, yang membuat orang-orang di Salonika ini bergembira, bersukacita, sangat terbuka, ya, dan mengimani firman Tuhan di tengah-tengah penindasan yang berat, di tengah-tengah siksaan dan aniaya. Ini yang sangat mengagumkan. Saudara, karena memang pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, yang memang menggait, meliding, membimbing pikiran hati orang-orang Salonika ini, yang memang tadinya hidup, ya banyak, ya mereka itu adalah memang sebagian besar menyembah berhala, kepercayaan kepada berhala-berhala, kurang lebih begitu. Maka atas poin yang pertama ini, ya karena pekerjaan Roh Kudus, jadi artinya mereka menyambut, menerima firman atau berita Injil itu dengan kekuatan Roh Kudus. Sehingga sekalipun terjadi tersiksa, teraniaya, tertindas, nggak sungut-sungut, nggak grembling, ya, terus nggak putus harapan, malah mereka ini berapi-api untuk memberitakan firman Tuhan atau menerima berita Injil itu. Saudara, yang kedua, akhirnya karena memang poin yang pertama ini, mereka betul-betul mengambil tindakan radikal, bukannya persuasif, pelan-pelan, bukannya evolusi, tapi revolusi, gerakan yang sangat luar biasa. Kalau saya bisa mengimajinasi, karena mereka nggak menunggu waktu lama, nggak menunggu waktu nanti tahun depan, 2 tahun depan, tidak. Di momen itu juga, atas poin yang pertama ini, ya mereka menyambut berita Injil dengan tegas menyatakan pertobatannya, yaitu meninggalkan hidup lama, meninggalkan berhala-berhala. Nah, untuk ini coba saudara lihat, ini penting. Ada banyak orang percaya Yesus tapi nggak mau meninggalkan berhala, nggak mau meninggalkan meja abu, nggak mau meninggalkan kepercayaan lama. Percaya Yesus, meja abunya digendong juga, dibawa kemana-mana. Ya, jadi kita nggak boleh menduakan Tuhan. Ini sikap yang juga sangat mengagumkan saya gitu. Ya. Saya terlalu percaya Paulus nggak sempat menyampaikan pengajaran pneumatologi tentang Roh Kudus secara detail. Tetapi memang manifestasi pekerjaan Roh Kudus itu nyata. Nah, di mana kita lihat? Ya, ayat yang ke-9 kita baca. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Ya, orang-orang yang memang telah melihat nyata perubahan jemaat Salonika ini, itu yang bercerita. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Tuh, lihat di sini. Ya, langsung pertobatan radikal, hidup lama ditinggalkan, berhala ditinggalkan, ya, berhala dihancurkan dan mengarahkan diri, ya, dengan hati yang bulat menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu berita Injil. Ini dahsyat. Waduh, saya ngebayangin tuh ya, waktu 3-6 bulan. Tapi kuasa Injil, memang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, itu memang terbukti ya, sampai hari ini. Saya juga dalam pelayanan ya banyak membuktikan. Kadang-kadang saya temukan sudah ke gereja, bahkan sudah ada melayani, di rumah masih masang meja abu. Meja abunya masih hidup. Bayangin aja, ini menyedihkan hati Tuhan. Ya, saya menyaksikan bukan 1-2, banyak. Ya, tunggu nanti Pak Wayan, alasannya tentang keluarga yang lain lah, ya premisip lah, kurang lebih begitu kan. Nah, bukankah ada banyak sekarang jemaat-jemaat yang sudah percaya Yesus, bahkan sudah melayani. Ini yang kadang-kadang hamba Tuhan kurang
teliti di sini memilih pengurus gereja, majelis gereja, diaken. Orang diaken masih pasang meja abu. Bagaimana urusannya begini? Ini ajaran Nikolaus yang dibenci oleh Tuhan. Itu tercatat dalam kitab Wahyu pasal 2. Ya, itu yang ajaran Nikolaus itu mengkompromikan ya Injil dengan hal-hal dunia. Ya, itu yang dibenci oleh Tuhan. Tapi juga sebaliknya saya melihat ada orang yang betul hidupnya itu, saudara-saudara, di rumahnya itu satu kamar dikhususkan untuk meja abu. Meja abu elektrik lagi. Ya, tapi pada waktu dia menyambut Injil Yesus Kristus, dia tahu. Dan dia datang ke gereja mengatakan, "Om, saya ini udah terima Yesus. Saya mau dibaptis. Meja abu saya sudah saya buang." Lihat itu. Ada yang spontanitas, nggak disuruh membuang meja abu karena dia ngerti percaya Yesus ini nggak boleh. Ditinggalkan meja abunya. Dan dikasih waktu oleh Tuhan hidup hanya sekian bulan. Dia sudah percaya, dibaptis. Waduh, berapa bulan kemudian sakit. Masuk rumah sakit. Kena kanker. Dirawat di Jakarta. Dikasih waktu di rumah istirahat. Dan luar biasa. Imannya kekeh, kuat. Ya, biarin saya mati juga nggak apa-apa. Yang penting saya percaya Yesus. Ini hebat, saudara. Ada orang waktu nggak usah memakan waktu belasan tahun. Langsung tinggalkan berhalanya, ikut Yesus, jadi ciptaan baru, imannya tangguh. Dan bahkan saya nggak sempat ngajar perpuluhan, tapi pada waktu dia masih hidup, udah dibaptis, bisa ngasih perpuluhan sampai ngajarin. Ya, itu saya kagum itu. Dan hari Minggunya ibadah itu diperjuangkan. Bahkan masa-masa terakhirnya cucunya di uber-uber. Ayo mandi lo, mandi, ayo cepat ke gereja. Nah ini pengalaman lapangan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Jangan pikir hebatnya pendeta, tidak. Hebatnya kuasa Roh Kudus. Hebatnya kekuatan kuasa Injil. Jadi makanya kita lihat yang kedua, bahwa jemaat di Tesalonika ini menyambut firman Tuhan dan terus dinyatakan dengan pertobatan total dan radikal, nggak menunggu waktu lama ditinggalkannya berhala, dan akhirnya ikut Yesus, bahkan dikatakan sampai tahap level melayani Tuhan, beritakan Injil lagi. Kan dahsyat. Ini yang harus terjadi di gereja-gereja Tuhan sekarang. Ya, jadi kita ini kebanyakan berteologi, akhirnya jadi ketakutan, jadi mikir-mikir beritakan Injil. Ya bagus, kita tahu sederhana aja, hanya ada satu Tuhan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Kita diselamatkan, dosa dihapuskan, kita hidup kekal. Beritakan pengalaman kita dengan Yesus. Simple. Jiwa-jiwa mendengar, bisa bertobat. Terus yang ketiga, ya, bahwa jemaat di Tesalonika ini menyambut firman Tuhan, yaitu berita Injil itu, menjadi sebuah fondasi kekuatan memiliki iman secara eskatologis. Ini hebat. Jadi imannya bukan hanya iman di bawah matahari, iman yang urusan makan minum pakai, berkat-berkat orientasinya urusan duit harta, tidak. Tapi jemaat di Tesalonika ini memiliki sebuah fondasi dasar iman secara eskatologis. Makanya dalam kitab Tesalonika ini, saudara, tema intinya adalah menanti atau menunggu. Karena penting sekali kita punya iman untuk menantikan kedatangan Kristus pada hal yang kedua. Siapa yang ngajarin eskatologi di situ? Sempat 3 bulan, 6 bulan ngajarin eskatologi. Wah, saya rasa sangat impossible itu. Tapi Roh Kudus yang menjadi pengajar, menjadi pembimbing, penuntun, menggait pikiran hati mereka. Ya, sehingga itu kita lihat pada ayat yang ke-10. Nah, ayat 10 ya. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi ini sebagai sebuah respon. Ya, respon yang pertama adalah ya dengan iman ya mereka menyambut dan menerima berita Injil dalam kekuatan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, otoritas Roh Kudus. Terus yang kedua, dengan iman dalam kualitas yang pertama ini, mereka langsung memberikan sebuah tanda. Apa itu? Pertobatan total dan radikal, nggak usah menunggu waktu lama.
Di waktu yang singkat itu, ditinggalkannya segala bentuk berhala itu. Hidup yang lama, jadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Dan yang ketiga, dalam iman, yang poin 1, poin 2 ini, mereka memiliki sebuah pondasi iman yang eskatologis. Apa maksudnya iman yang eskatologis? Yaitu dengan iman, dengan kepercayaan yang betul-betul luar biasa, ya, menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua, ya, yang akan menyelamatkan kita dari murka Allah. Dahsyat. Nah, mestinya nilai-nilai ini yang harus hidup di jemaat Tuhan di zaman sekarang, karena firman Tuhan nggak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Roh Kudus juga tidak berubah, dia tetap menuntun setiap orang percaya, gerejanya, dan manifestasi tanda-tanda ini harus menyertai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Mari kita bercermin pada hari ini, ya, dari jemaat di Salonika, ya, di tengah-tengah penindasan yang berat loh, berat, aniaya. Sambut firman Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Sambut dengan iman firman berita Injil dengan pertobatan total. Sambut berita Injil untuk memiliki sebuah pondasi iman eskatologis, menantikan Kristus akan datang yang menyelamatkan kita dari murka Allah. Biarlah kiranya pelajaran dari jemaat Salonika ini boleh menjadi bagian kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, biarlah kiranya satu pelajaran yang sederhana namun sangat luar biasa dari jemaat Salonika ini kami belajar. Supaya di tengah-tengah segala masalah, persoalan yang berat sekalipun, termasuk sekarang ini kami sedang diintimidasi, ditakut-takuti, dan banyak orang hidup dalam ketakutan sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Disinilah kami perlu memiliki iman seperti jemaat di Salonika ini, supaya kami hidup di dalam kekuatan iman, di dalam hikmat Tuhan, dalam kekuatan kuasa firman Tuhan, sehingga artinya kami adalah umat yang terus menjadi umat pemenang yang berjalan di atas badai dan persoalan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Berkati kami semua yang mendengar dan yang akan belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.